Perkenalkan, saya Lukman Harun Al-Rashid, mahasiswa PPG di UIN Fatmawati Soekarno, Bengkulu. Belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di Mandua, Kota Bogor, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran uji kinerja di kelas 10 dengan materi keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Mohon kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak, gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mandua Kota Bogor Mulia, berprestasi, berbudaya, pasti bisa. Allahu Akbar. Saya untuk mengawali pagi yang cerah ini, pembelajaran sekarang kita awali dengan membaca suratul Fatihah, kemudian Asmaul Husna dan doa. Oke, siapa yang mau membacakan Al-Fatihah? Saya Pak. Silakan. Teman-teman, mari kita membaca surat Al-Fatihah dan Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita membacakan Asmaul Husna. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar Oke, selanjutnya kita akan berdoa bersama. Siapa yang memimpin berdoa?
Saya Pak. Silakan Muhammad Ali. Siap. Oke teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Diangkat kedua tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapa yang mau memimpin dari Dirjen? Saya Pak. Oke, silakan Karissa maju ke depan. Nah, semuanya, ayo kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Barusan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Terima kasih. Selanjutnya saya akan cek kehadiran ya untuk kelas 10-2 menggunakan aplikasi Simanda Pak. Akifa, oke, Alandra Sajia, Alifka Najla, Arfa Rehan, Hadir Pak. Kak Arisa, Hadira. Fawas, Hadir Pak. Habibi Rifki, Halwa Nazifa. Oke anak-anak, pagi ini kita awali dengan pembelajaran yang harus semangat. Kenapa kita harus semangat belajar? Karena kalau kita semangat belajar itu tandanya kita itu siap untuk memajukan Indonesia. Siap memajukan Indonesia? Siap. Kemudian masih ingat nggak materi minggu lalu tentang apa? Daulah Umayyah ada dua, ingat. Yang pertama Daulah Umayyah di Damaskus, yang kedua di Nah, dari Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian sampai pesat pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia, kemudian sampai keruntuhan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas faktor-faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Oke anak-anak, apa yang kalian ketahui tentang faktor-faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia? Ayo siapa? Oke silakan. Pertama itu karena pemerintahannya gak efisien dan konflik dengan umat Kristen. Oke bagus, tepuk tangan. Oke boleh, silakan. Adanya konflik internal sama kekuasaannya udah mulai melemah. Oke bagus, tepuk tangan. Silakan. Adanya masa peralihan dari yang kekuasaan itu tidak jelas. Oke luar biasa. Tepuk tangan.
Oke ya, jadi faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia ini ada faktor internal dan juga eksternal. Internal tapi dari dalam, entah pemerintahannya atau rakyatnya gitu ya. Kalau eksternal berarti dari luar, serangan dari bangsa lain misalkan seperti itu. Oke, kemudian akan saya sampaikan tujuan pembelajaran. Apa sih tujuannya kita belajar pada hari ini? Yakni peserta didik mampu menganalisis faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia serta mengidentifikasi inspirasi yang dapat diambil untuk menerapkan semangat jiwa belajar dalam menghadapi tantangan era digital. Oke anak-anak, silakan kalian amati slide berikut ini ya. Materinya tentang dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah ya di Andalusia. Materinya tentang keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Jadi kita fokusnya nanti ke keruntuhannya. Silakan disimak, diteliti lagi ya. Kita pada sini dulu kebijakan-kebijakannya apa sih? Dari awal berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia ya. Oke, kemudian kita ingat-ingat lagi apa aja perkembangan ilmu pengetahuannya. Nah, pada masa Daulah Umayyah di Andalusia ini, ilmu pengetahuan itu mengalami kemajuan yang sangat pesat ya, baik itu di bidang sains, filsafat, matematika, astronomi, dan kedokteran. Itu sangat pesat sekali. Kemudian peradaban dan pembangunan juga sangat pesat. Oke, Cordoba, kalian tahu nggak apa itu Cordoba? Apa yang kalian ingat kalau kalian lihat atau baca tentang Cordoba? Mesir, oke, bagus, Mesir. Perpustakaan, oke. Universitas ya, luar biasa. Universitas perpustakaan itu luar biasa megahnya, termasuk universitasnya, termasuk masjidnya itu luar biasa besar ya. Di Indonesia ini banyak agamanya, berbeda-beda, beragam agama, suku, budaya, bahasa ya, warna kulit, apalagi banyak banget kita beragam ya, suku, budaya, bahasa dan agamanya. Tapi alhamdulillah diikatlah dalam suatu ideologi negara, yakni Pancasila. Selanjutnya akan saya tampilkan, silakan disimak video tentang kondisi di Indonesia. Jadi selain belajar tadi yang kita bahas, apa aja penyebab keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia, kita harus kaji apa aja itu masalah-masalahnya. Agar apa? Agar kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan nyata kita ya, khususnya di Indonesia. Lebih khususnya lagi di lingkungan kita sendiri, baik itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah ini video, salah satu video yang akan saya tampilkan tentang kondisi ketimpangan sosial di Indonesia. Silahkan disimak. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika, setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial merupakan salah satu permasalahan di Indonesia yang cukup mengkhawatirkan karena erat kaitannya dengan kemiskinan. Dilansir dari katadata.go.id, pada tahun 2016, Indonesia sempat menduduki peringkat keempat negara dengan ketimpangan tertinggi di dunia.
Hal ini menjadi evaluasi bagi para pemangku kebijakan supaya lebih memperhatikan pemerataan ekonomi. Maka dari itu, perkembangan kondisi ketimpangan perlu dipantau secara berkala. Badan Pusat Statistik atau BPS menjadi salah satu penyedia data statistik yang dapat membantu memantau perkembangan ketimpangan sosial di Indonesia. Oke, baik. Menurut kalian apa yang menarik dari video tadi? Silakan. Apa yang menarik? Masya? Ketimpangan sosial. Apa dengan ketimpangan sosial Masya menurut Masya? Tadi juga menurut Najwa Shihab, kemiskinan sebuah rakyat menjadi tontonan negara yang memiliki ketimpangan. Iya, ketimpangan. Oke, ada lagi? Ada? Ali, silakan. Terus juga tadi di dalam video disebutkan kalau untuk mengatasi kemiskinan ini diperlukan kebijakan yang tepat sasaran, Pak. Oke. Bagus, luar biasa dua-duanya, tepuk tangan. Jadi ternyata Indonesia ini termasuk negara yang luar biasa ya. Masih banyak rakyat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Ada kemudian juga ternyata kalau kita itu tiap hari mengeluarkan uang sebesar pengeluaran kita ya maksimal setiap hari itu 21.500 sehari, itu dianggapnya termasuk di bawah garis kemiskinan. Sekarang kita akan bagi kelompok ya. Sebelum itu saya ingatkan tadi kita pakainya model pembelajarannya PBL, Problem Based Learning. Jadi kita pembelajarannya berbasis masalah. Seperti tadi kan, pasti ada suatu masalah antara keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia dengan kondisi Indonesia saat ini ya, di era digital yang sekarang. Tadi sudah ditayangkan, nanti kita lihat bagaimana kalian analisis lah bagaimana sih kondisi kedua masa tersebut dari zaman Daulah Umayyah di Andalusia sampai dengan sekarang di Indonesia. Kemudian tugasnya adalah yang pertama menganalisis proses keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Apa aja tuh proses keruntuhannya seperti apa? Kalian analisis faktor-faktornya. Kemudian yang kedua menganalisis keterkaitan antara faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia dengan tantangan era digital saat ini, ya, terutama di Indonesia. Nanti kalian diskusikan, kalian cari informasinya, kemudian kalian diskusikan, kalian analisis, cari masalahnya apa, kondisinya seperti apa ya. Lalu nanti kalian catat atau rangkum atau simpulkan hasil diskusi kalian itu dalam bentuk infografis ya, atau dalam bentuk video, atau dalam bentuk drama sesuai dengan kesenangan kelompok masing-masing, sesuai dengan gaya dan minat belajar kalian ya. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, bagus. Silakan kumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan kalian cari tahu masalahnya apa terkait keruntuhan Daulah Umayyah di Indonesia. Terus dianalisis ya. Nah, nanti ambilkan ketimpangan sosial itu menjadi salah satu referensi ya, bukan referensi atau bukan. Kalian mau nyari referensi yang lain boleh, kasus apa boleh, masalah apa silakan. Intinya menghubungkan antara faktor penyebab keruntuhan Daulah Umayyah di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Oke, anak-anak, udah selesai semua? Oke, siapa yang mau maju duluan? Kelompok mana? Kelompok 5, Pak. Oke, silakan kelompok 5. Beri tepuk tangan. Judi.
hasil diskusi tugas analisis proses keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia. Yang pertama-tama akan dijelaskan oleh Raden Siti Khompa. Nah, jadi faktor keruntuhan Daulah Umayyah yang pertama itu, yang pertama figur pemimpin yang melemah. Nah, pemimpin lemah ini setelah Al-Hakam II yang wafat lalu digantikan oleh Hisham II yang masih muda, sehingga pada saat kepemimpinan Hisham II ini ada wali yang ikut juga memimpin pada masa Hisham II ini yang bernama Al-Mansur. Kemudian setelah wafatnya Al-Mansur, datanglah ini konflik internal dan munculnya negara-negara kecil. Karena Al-Mansur ini sudah wafat, akhirnya banyak perebutan kekuasaan, lalu juga konflik internal, ada yang naik, ada yang diturunkan jabatannya. Terus juga karena itu akhirnya rakyat ini sudah mulai tidak percaya dengan internal pemerintahan, yang akhirnya mereka ini membagi-bagi menjadi negara-negara kecil atau Tawaif. Oke. Yang poin ketiga hasil dari diskusi kita yaitu dominasi kerajaan Kristen. Jadi karena di daerah kekuasaannya Daulah Umayyah di Andalus ini muncul negara-negara kecil karena si pemerintahnya itu ada konflik internal. Jadi kerajaan-kerajaan Kristen ini memanfaatkan situasi dengan mereka ini menarik. Jadi karena rakyat-rakyat yang bikin negara kecil di dalam negara lagi itu, mereka ditarik sama umat Kristen untuk join. Jadi mereka tuh didukung, yang dimana ini tuh sangat berpengaruh terhadap pemerintah internalnya Daulah Umayyah di Andalusia. Selanjutnya keterkaitan faktor-faktor dengan tantangan di era digital sekarang yang akan dijelaskan oleh Abis. Jadi yang pertama yaitu kebijakan-kebijakan yang beramat baik dengan realita. Jadi contohnya itu kayak yang pada masa ini ya, kebijakannya itu masih kurang tepat. Terus yang kedua ada kehilangan identitas budaya dan intelektual. Contohnya tuh kayak lunturnya Pancasila, kayak apa? Dari kelompok 5, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Saya Ya, silakan Kakak. tadi kan salah satu faktor keruntuhan Daulah Umayyah di Andalusia itu kan tadi tidak adanya ideologi pemersatu ya. Nah, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Terima kasih Kakak untuk pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab oleh Ali dan Abis. Nah, jadi kenapa karena itu terjadi? Utamanya itu pada saat dahulu itu kan tidak punya komando atau pemimpin gitu kan, sehingga terpecahnya jadi 20 sampai 30 golongan. Nah, pada kurun waktu 400 tahun dinasti Murabi itu mereka haus akan merebut kekuasaan dinasti Andalusia itu. Nah, karena itu faktor utamanya kenapa bisa itu terjadi karena mereka tuh haus dengan ambisi politik dan kekuasaan dinastinya itu. Nah, ini juga berkaitan. Silakan masuk ke joinmyquiz.com, masukkan kodenya 005588. Oke anak-anak, jadi berdasarkan pembelajaran kita hari ini bisa kita ambil kesimpulan pembelajaran untuk kita ya sebagai pelajar. Karena kalian masih pelajar, harus selalu tingkatkan semangat belajar ya dengan integritas yang luar biasa. Tanamkan pada diri kita ini semangat anti korupsi ya. Jangan sampai terjadi lagi pada diri kita
punya rasa praktik-praktik pemikiran-pemikiran KKN, korupsi, nepotisme itu jauhkan dari diri kita. Tentunya Rasul aja mengajarkan untuk menjauhi hal-hal negatif tersebut seperti korupsi ya. Tolong dijauhi jauh-jauh. Terlebih lagi sudah banyak contohnya. Salah satu contohnya apa? Yaitulah runtuhnya Daulah Umayyah di Andalusia. Itu daulah yang besar, ya. Daulah Umayyah di Andalusia itu besar. Daulah tersebut membentang luas, yang meluaskan wilayah Islam ya. Jadi pertengahan nih Umayyah di Andalusia atau Spanyol ini, dia itu memadukan antara bangsa Arab ya, Jazirah Arab atau Timur Tengah dengan bangsa-bangsa Eropa, dan berkembang pesat, sangat pesat peradaban maupun ilmu pengetahuannya. Tetapi apa? Ternyata runtuh juga. Salah satu faktornya adalah faktor internal, yakni orang dalamnya sendiri ya, baik itu pemerintahannya maupun rakyatnya. Jadi tingkatkan semangat integritas kita, semangat pembelajar kita ya, dan juga tentunya semangat nasionalisme, yakni dengan cara tidak melakukan praktik KKN. Gitu ya. Oke, luar biasa tadi kita apresiasi dulu yang bertanya, yang menjawab, yang tampil, luar biasa semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa dibaca lagi, pelajari lagi materi-materi yang akan datang ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang Islam di daulah apa? Ada yang tahu? Abbasiyah. Siap ya belajar tentang daulah Abbasiyah? Siap. Sangat luar biasa. Oke, anak-anak. Sampai di sini dulu kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Barakallah, wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.